Ini baru dua sarang. Nah ini baru 2 sarang. Ya hasilnya sudah seperti ini. Masih ada berapa sarang lagi bang yang belum? Yang belum panen masih 3. Masih 3. Okay. Tapi yang 3 sarang itu 3 kilo pasti. 3 kilo pasti. Ya lumayan banyak nih. Ya. Ini adalah salah satu bentuk tempat sarang trigona. Jadi dibuat seperti ini. Kalau punya Bang Arpilius ini dia dengan konsep sederhana tapi menghasilkan ya memuaskan seperti itu. Jadi dia bikin rumah trigona seperti ini. Ya seperti ini ya sobat ya. Ini tambahan yang lain lagi. Tuh 2, 3, 4, 5 ya kurang belakang 1 kurang lebih 6 di belakang sana ya. Itu dibuat sederhana karena ini udah 8 kali panen, rata-rata 1 kilo sekali panen. Lamanya ini sudah 2 tahun 4 bulan. Oke, ini 2 tahun 4 bulan. Jadi beda-beda tiap itu ya, tiap Beda soalnya ini 4. enggak sekaligus aku dapatnya. Oke, ya. Kalau ini selisih 1 bulan. Ini dengan yang di ujung sana tadi itu. Oh yang di ujung sana yang Di paling ujung itu sama umurnya. sama semua. Udah berapa lama tadi bang? Dengan yang ini, dengan ini. Jadi usianya berapa tadi? Ini dengan ini 2 tahun Ya, 2 bulan. 2 tahun 2 bulan ya. Kalau yang itu muda. Yang Itu baru 1 tahun 8 bulan yang 2 ini. Tapi karena ini salah cara tempat aku penyimpanan membudidayakannya, sehingga ini baru mulai naik. Sama ini 1 tahun 2 bulan. Kalau yang di belakang situ baru 8 bulan. Oh yang belakang paling muda ya. Nah. Belakang sana ya. Cuman kita tidak bisa itu untuk sementara ini saja. Oke sobat, sekarang kita mau lihat proses cara panen madu trigona ya. Bagaimana prosesnya, bagaimana pelaksanaannya, ayo teman-teman kita simak sama-sama bersama Bang Alpilius. Ini adalah bentuk peralatan untuk mengambil madu menggunakan mesin. Hidupkan tombol hidupnya, langsung dilakukan penyedotan. Ini prosesnya seperti apa nih bang? Prosesnya ini, inilah prosesnya dibuat gini, dia naik sendiri. Madu. Madunya. Bila udah bunyi, berarti udah habis. Jadi ini proses air madu masuk ke tabungan. Nah ini madu masuk ke tabungan. Karena ini baru aku beli. Aku beli ini 100. Beli apa bang? Beli sarangnya yang di bawah itu beli. Soalnya barang ini ada di pokok karet. Aku tebang udah. Ini benar. Nih. Nah ini kan ini. Ini sebenarnya alat pemanen madu ini nggak ada. Ini alat untuk air, tetapi
kita apa itu kita Olah kita olah jadi jadi alat pemanen madu. Ini kan aku lubang sendiri ini. nah ini lubang sendiri dimodifikasi ini Aku lubang sendiri itu. air minum biasa, tempat air minum biasa. Minum biasa aku lubang. Aku Dimodifikasi. cara aku melubangi itu pakai paku panas. Ya, dengan paku ya dengan paku Dipanasi. prosesnya ngalir. Di otak kamu ini ada profesor sebenarnya, Mbak bilang. Nggak tahu kenapa dia bilang gitu. Ini diangkat-angkat gini takut kena yang bawah itu kan enggak keras, takut nanti tersedot rusak. Makanya diangkat-angkat. Ntar mereka lama buat cari. Aduh, tangan aku diletakkan di atas ini karena capek. Ini sobat yang masih di dalam yang masih bulat-bulat ini masih mengandung madu di dalamnya. Masih ada madunya. Kalau begini masih Ya, dengan alat sederhana dicongkel-congkel seperti ini. Ya, alatnya tadi kemana udah hilang. ini dari bahan sederhana semua sobat. Jadi seperti itu dicongkel-congkel untuk membuka agar madunya bisa disedot dengan panennya begini lebih enak. Kalau dulu itu aduh susah nyari 1 kilo itu 2 malam manennya malam. Sekarang nyari 1 kilo kurang lebih berapa jam Pak? Nyari 1 kilo itu 3 jam ya. Bayangkan 2 malam 1 kilo pakai alat yang sekarang 3 jam 1 kilo ya. Sudah untung berapa jam jadinya kan? 12 jam 24 jam dikurang 3 jam. syukurlah kita Tuhan yang katanya tangan aku letak ini karena agak pegal-pegal udah lama Jadi capek jadi capek maka diletakkan di atas kotak lah, tapi enggak bikin kotor itu. Setelah ini masih ada panen lagi Bang? Ini tuh yang 4 itu belum dipanen. Karena dihabiskan hari udah habiskan. Enggak bisa habis hari ini. Hari ini paling satu lagi satu kotak. Karena dengan kegiatan ini sobat kelihatannya seperti sederhana ya, tidak menguras tenaga, tapi luar biasa menguras tenaga nih. Rasa capek. Ya karena memang berdirinya itu selain berdiri kemudian ini prosesnya harus kalau nggak sabar harus sabar, kemudian untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu. Karena ini sarang ini masih digunakan lagi kah Bang? Masih dibuat lagi. Biar sudah diambil madunya dia bikin lagi ya. Dia bikin lagi. Ya. Ntar bila besok ini udah ada yang diisi lagi oleh mereka itu. Iya luar biasa ya. Besok ini hari ini, besok sudah dibikin lagi. Udah mulai ada yang diisi lagi. 1 minggu udah mungkin 1/2 ini yang udah diisi. Nah kalau 2 minggu ini kan mesin bunga. Mungkin ini udah penuh semuanya diisi oleh mereka. Bukan dikasih makan, bukan dikasih minum. Ya, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Katanya dia dengan secara alamiah dia mengisi madunya sendiri. Jadi congkel-congkel seperti ya. Oke. Ini alat yang tadi tahu udah kemana itu, maklum aku udah tua ini, bila meletakkan sesuatu itu tidak ingat. Udah lumayan banyak ya sobat hasilnya. Nah
Oke, di situ madunya sobat ya. Jadi tempat dia keluar masuk di sini ya. Oke, di sini teman sobat. Ya. Nah, jadi seperti ini dia keluar masuk. Ini untuk dapat indukannya susah nih bang ya. Nggak mudah juga mendapatkan indukannya ya. Kalau kita nyari indukan ini harus kita cari kayu yang memang ada. Oh ya. Memang ada. Dada nempel duluan. Memang Ya? udah ada indukannya itu nempel di situ. Kemudian kita bawa, mau kita pecahkan, dibikin kotak seperti ini. Kemudian anakannya dan induknya masukkan ke kotak. Tapi dipecahkan harus sudah di rumah. Kalau Ya. dipecahkan masih di pohon sana, ditebang, tumbang, dipecahkan masuk ke kotak, dia nggak mau masuk. Iya, tidak mudah ya sobat ya untuk Tidak mudah. membuat ini sehingga jadi madu, sehingga menghasilkan madu. Jadi perlu kesabaran, perlu Benar-benar ini perlu kesabaran. ada teknik khusus juga ya bang ya. Oke. Ini aku dulu belajar dari teman saya. Saya sekolah dari teman saya cara motong tempat anaknya. Kalau di bawah itu anak dan induknya. Nah, kalau di atas ini tempat madunya. Itu saya belajar juga, maka saya tahu. Lubang dari bawah ini, yang di sini nih kotak ini nih tempat mereka ya, tempat anakan, indukan. Jadi di sini semua ya sobat ya. Jadi mereka naik ke atas ini lewat di bawah itu. Di sini kan ada lubang. Di sini ada Tapi lubang. karena ini Karena udah tertutup dengan madu. tertutup oleh madu. Sarangnya Oleh mereka, maka tidak kelihatan. Jadi Tapi yang jelas lubangnya pas di sini, pas di tengah-tengah sini ya sobat ya. Lubangnya pas di sini. ini cara ngukurnya dari sini sampai sini dibagi dua, kemudian lubangnya itu berapa senti. Nah, besarnya kalau umpamanya 10 cm, ukuran pas bagi dua, sini ambil 5, sini ambil 5. Nah, itu pun begitu juga, itu harus pas baru mau jadi. Kalau enggak gitu dia enggak mau jadi. Iya, rumit Kabur juga dia. bang, kabur. Dia juga enggak mau kalau tempat yang didiaminya kurang pas, kurang sesuai dengan ukurannya juga dia akan lari ya. Akan lari. Kelihatannya sederhana sobat, tapi untuk merawat ini juga harus perlu perawatan khusus ternyata. Kalau di desa sini ya baru Bang Arpilus Lantin yang sudah ada membuat ini, yang sudah sampai panen, bahkan sudah dijual, bahkan sudah diekspor ya seperti itu. Tadi itu sarangnya itu enggak banyak ya. Nampaknya cuma sedikit, Nampaknya tapi cuma inilah sedikit, tapi hasilnya. hasilnya lumayan banyak ya. Ini beratnya berapa kira-kira kalau yang Ini 1 on ada. 1 on ya, hampir 2 on kayaknya nih. 2 on lah Karena ya, barang ini berat. Berat. 2 on mungkin. 2 on kayaknya tuh. Tapi yang pastinya 1 on lah gitu, kita enggak mau. Iya, sip. Ini yang sedikit, ini baru dua sarang. Nah, ini baru 2 sarang. Ya, hasilnya sudah seperti ini. Masih ada berapa sarang lagi, Bang, yang belum? Yang belum panen masih 3. Masih 3. Tapi yang 3 sarang itu 3 kilo pasti. 3 kilo pasti. Ya, lumayan banyak nih. Ya. Tadi 1 kilo setengah, sekarang mungkin 1 kilo 8 kilo. 1 kilo 9 on mungkin udah ada. Gimana, Bang? Dulu orang bilang apa, Bang? Dulu orang bilang aku gila nyari barang ini, karena di sini kan belum pernah ada orang nyari kelulut. Nah, yang nyari kelulut pertama itu adalah saya. Saya tahu itu dari mana? Dari teman saya yang dia bilang begini. Di tempat saya ada orang memelihara kelulut yang dikata trigona. Saya tanya bagaimana sumbunya, bagaimana induknya, seberapa besar induknya, bagaimana sarang madu. Pokok saya teliti semuanya. Tahu-tahu saya cari di sini barang itu ada. Masa ambil, cuman masih salah cara membudidayakan itu masih salah dulu. Begitu saya belajar pada Unung KB yang di Nangamen Tebak,
Gunung yang sekarang tak mungkin dia bekerja di kantor kecamatan apa itu. Dari situlah saya tahu cara membuat kotak madunya, cara motong tempat anak dan induknya itu, sampai sekarang Sudah menghasilkan seperti ini ya. bisa dikatakan agak berhasil lah. Jadi ada 3 kotak lagi. Berarti ada sekitar 2 jerigen ini lagi. 2 jerigen mungkin bisa. Oke, bisa. Oke. Oke Bang Da, salam sehat selalu. Semoga sukses.